Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Ihsan Miko ingin menyampaikan materi berhubungan dengan prinsip kerja mesin pendingin. Kemudian nanti di sini juga akan ada tugas yang perlu saudara kerjakan, mahasiswa Juventek Indonesia, dan tugas tersebut mohon untuk dikerjakan dan nanti dikumpulkan lewat email. Prinsip kerja kulkas. Kulkas adalah salah satu contoh mesin pendingin, dan mesin pendingin bekerja dengan berbagai macam cara. Nah, di sini adalah prinsip kerja kulkas dalam sebuah konsep yang sederhana. Saya selalu mengatakan konsep yang sederhana karena segala sesuatu berawal dari konsep-konsep sederhana, kemudian dikembangkan menjadi sesuatu yang mendetail dan mendetail. Ini adalah prinsip kerja kulkas dalam sebuah konsep yang sederhana. Dalam kulkas selalu ada yang namanya kompresor. Kompresor ini tujuannya adalah untuk menghisap dan juga menekan gas yang ada di dalam sistem perpipaan yang ada di dalam kulkas. Gas yang ada di sini berbagai macam, diantaranya adalah gas freon. Gas freon dipilih sebagai zat pengisi pipa dalam kulkas karena sifatnya yang stabil, kemudian aman dan tidak bersifat kontaminasi atau racun bagi makanan atau zat atau benda-benda yang ada di dalam kulkas. Kemudian freon juga peka terhadap perubahan tekanan dan mengakibatkan peka juga terhadap perubahan suhu. Jadi apabila tekanannya berubah sedikit, maka suhunya pun akan berubah. Ini salah satu sifat yang harus dimiliki, yaitu sensitif terhadap perubahan tekanan sehingga menghasilkan sensitif terhadap perubahan suhu. Dengan tekanan sedikit, maka suhunya pun akan berubah. Ketika freon diisi dalam saluran pipa kulkas, kompresor akan berputar, kemudian menekan freon yang ada di dalamnya. Tekanannya akan diteruskan ke segala arah dalam jumlah yang besar sesuai dengan hukum Pascal. Kemudian di sini ada klep. Karena di sini ada klep, maka saluran aliran daripada gas tidak bisa lancar. Juga dipengaruhi oleh ukuran atau diameter daripada pipa yang lebih kecil. Dan juga karena bentuknya yang dibuat berkelok-kelok. Dibuat berkelok-kelok agar tujuannya agar panjang. Ya, agar panjang. Sehingga volumenya nanti sesuai dengan yang diharapkan. Ketika gas ditekan, ya maka kecepatannya di sini menjadi rendah. Kecepatan energi kinetiknya juga tentunya akan berkurang, energi kinetik partikel, karena kecepatan daripada partikel-partikel berkurang. Nah, gaya tekan di sini mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu, energi dalamnya meningkat. Energi dalam meningkat, sedangkan energi kinetiknya menjadi rendah. Energi dalam yang meningkat ditunjukkan dengan suhu yang meningkat. Maka di sini pada saat di T1, maka tekanan suhunya high dan pressure-nya high, sedangkan volumenya di sini adalah diambilnya low.
Walaupun di sini volumenya konstan karena pipanya kan tidak berubah, maka konstan. Tetapi dinotasikan sebagai low. Nah, ya. Kemudian klep di sini akan bekerja sesuai dengan tekanan, fungsi daripada tekanan. Pada tekanan tertentu, maka klep akan terdorong. Ketika tekanan sudah meninggi, klep akan terdorong. Nah, sehingga di sini gas freon yang tadinya sudah menguap akan mengembun karena ukuran pipa yang relatif lebih besar dan juga bisa juga dibuat lebih panjang. Yang penting volumenya di sini angka lebih besar. Nah, sehingga yang tadinya tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Nah, di sini pressure-nya high, T-nya high, kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan yang lebih besar, lega, ya, dan tekanannya rendah karena dibatasi sama klep. Nah, sehingga terjadi penurunan suhu. T2-nya menjadi low, pressure-nya menjadi low, V2 high, walaupun konstan, tetapi di sini menjadi high, ya. Karena volume udara yang masuk juga tidak sebegitu banyak karena dibatasi oleh klep. Nah, setelah di sini maka terjadi proses pengembunan. Energi kinetiknya partikel menjadi besar, kecepatan partikel menjadi besar. Ya, karena tidak dipampatkan, partikel akan bergerak. Energi kinetiknya membesar, energi dalamnya menjadi berkurang. Kenapa berkurang? Nah, karena ya keluar ke sistem, ya, yang ada di dalam keluar ke sistem mengembun, sehingga yang ada di sini, ini masuk ke dalam freezer, pendingin, maka mengembun, menyerap. Ya, energi yang ada, panas yang ada di luar akan masuk ke dalam, panasnya masuk ke dalam, tersedot, karena di sini terjadi proses pengembunan. Kemudian masuklah ke dalam pipa, masuk ke dalam pompa. Nah, tentu di sini perlu juga ada perbedaan supaya nanti ketika masuk ke dalam pompa suhunya menjadi naik lagi, tetapi tidak berpengaruh terhadap freezer di sini. Nah, lambat laun suhunya naik. Nah, sehingga ketika dipompa nanti di sini akan terjadi proses percepatan kenaikan suhu. Kalau di sini relatif dingin, maka ketika dipompa juga suhunya relatif lama, kenaikan suhunya relatif lama. Nah, di sini kecepatan daripada partikel dinotasikan dengan vektor yang pendek. Nah, di sini kecepatan gerak partikel dinotasikan dengan vektor yang panjang. Jadi di sini energi kinetik partikel besar, energi dalamnya menjadi rendah. Ya, sedangkan usaha totalnya konstan, ya, tergantung dari power di sini. Ini adalah penjelasan singkat daripada prinsip kerja kulkas. Selanjutnya, setelah saudara memahami prinsip kerja kulkas, maka saudara diberi tugas. Silakan saudara analisis, kemudian carilah hubungan antara besaran-besaran fisis yang diberi tanda tanya, ya, diberi tanda tanya, dan bagaimana perumusannya, sehingga mudah bagi saudara jika merancang atau mengoptimasi mesin pendingin. Jadi saudara perlu menganalisis, ya, menganalisis, kemudian mencari hubungan antara besaran-besaran fisis yang diberi tanda tanya, kemudian bagaimana perumusannya. Jadi ada 3 hal yang perlu saudara kerjakan. 1, menganalisis, kemudian mencari hubungan antara besaran-besaran fisis, kemudian bagaimana perumusannya. Jadi harus ada rumusannya. Nah, misalkan di sini power. Nah, di sini power. Ini berdasarkan pada data yang ada di kulkas yang saudara punya atau kulkas di mana saudara bekerja.